nama saya Delima Padang. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya prodi teologi dan sekarang saya semester 4. NIM saya 200201035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan berkembangnya Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi ataupun yang disingkat dengan GKPPD. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sejarah gereja Indonesia yang diampu oleh Ibu Meditatio Situmarang MTH. Pertama sekali saya akan menjelaskan sekilas tentang suku Pak-Pak. Suku Pak-Pak merupakan salah satu daripada sekian banyak suku yang mendiami negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pemerintahan Belanda membaginya, maka kita bisa bayangkan bahwa peta keberadaan Pak-Pak itu dimulai daripada Kabupaten Dairi yang sekarang, Pak-Pak Barat, Kota Madia, Sebulu Salam, Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh, dan sebahagian lagi wilayah Humbang Hasudutan, Kecamatan Parlilitan, dan sebahagian lagi daripada Tapanuli Tengah, wilayah Barus hingga Manduamas. Sebelum masuknya agama Kristen dan Islam yang menjadi agama mayoritas, diduga wilayah Pak-Pak telah mengenal dua agama, yakni agama yang pertama adalah Hindu yang diduga masuk melalui Barus yang ribuan tahun jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada abad yang ke-13 oleh para pedagang dari India yang bersemangat berdagang karena hasil kapur Barus dan kemenyan yang sangat berlimpah dan begitu penting bagi India. Sisa-sisa kehinduan tersebut masih terasa dengan adanya mejan ataupun pertanda desa dengan patung manusia mengendarai gajah. Mejan pada masanya dikenal sebagai tempat penyimpanan abu jenazah yang dibakar ataupun sekremasi. Oleh karena itulah tidak bisa kita temukan kuburan-kuburan tua berusia ratusan tahun di wilayah Pak-Pak yang berbeda dengan Toba. Selanjutnya adalah sejarah singkat dan berkembangnya GKPPD. Jemaat awal GKPPD terbentuk sebagai hasil zending dari HKBP yang mengutus Pendeta Samuel Panggabean mengabarkan Injil di tanah Pak-Pak pada 7 September tahun 1905. Ibadah perdana dilaksanakan di rumah keluarga Raja Sibayak, Pakasior Manik di Desa Kuta Usang, Suak, Pegagan. Pada 3 Maret tahun 1963 berdirilah HKBP Simerkata Pak-Pak Sumbul yang kelak menjadi gereja Pak-Pak yang berdiri secara mandiri dimekarkan dari Huria Kristen Batak Protestan ataupun HKBP, dan pada tanggal 20 Oktober tahun 1990 diadakan sidang penetapan nama, penetapan aturan-aturan gereja di HKBP Simerkata Pak-Pak yang berada di Sukadame, Sidikalang, Dairi. Peresmian GKPPD sebagai satu sinode gereja yang mandiri dilaksanakan di Medan pada tanggal 25 Agustus tahun 1991 dengan Pendeta E.J. Solin sebagai bisop dan Sintua Sakap Manik sebagai pelaksana harian, dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor F/Kep HK titik 005/22/740 tahun 1996 pada tanggal 22 Maret tahun 1996, dan pada tanggal 7 September 1905 Pendeta Samuel Panggabean datang ke Bandar Kuta Usang. Dan pada tanggal 10 September tahun 1905 diadakan kebaktian minggu pertama di rumah Raja Sibayak Pakisor Kuta Usang. Pada tahun 1906 berdirilah pos mission di Sidikalang, Julius Huta Barat dan Musa Sibarani, dan kedua-duanya merupakan pedagang. Datang ke Salak tapi sekaligus juga mengabarkan Injil. Mereka diterima oleh Raja Mandalkop Wang Manalu dan Raja Deleng Banuria. Pada tahun 1907, kebaktian minggu pertama di Balai Desa Gugung, Salak yang dilayani oleh Guru Samuel Huta Hayan, dan pada tanggal 25 Desember tahun 1909, kebaktian minggu pertama di Sidikalang. Raja Kumul dan Raja Asah Ujung dibaptis, dan pada tanggal 18 Februari tahun 1911, baptisan pertama diadakan di Salak. Jumlah orang yang dibaptis sebanyak 21 orang dan dilayani oleh pendeta Brand Smith.
Pada tahun 1936 sampai 1938, Zending HKBP mengutus Otto Meyer untuk melayani jemaat di Salak dan untuk menggantikan pendeta Krielus Simanjuntak, dan bertepatan dengan perayaan 25 tahun HKBP di Salak Simsim. Pada tahun 1936 sampai 1941, pendeta Krielus Simanjuntak menjadi gembala di HKBP Resor Salak. Pada tahun 1936 sampai 1956, pendeta E. Silman yang merupakan pendeta yang melayani di HKBP Resor Sidikalang. Namun hamba Tuhan inilah yang kemudian membayar biaya percetakan untuk kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan oleh Evangelis F. Banurea ke dalam bahasa Pakpak. Pada tahun 1945 sampai 1957, orang Pakpak pertama yang menjadi pendeta melayani di Salak yaitu pendeta David Manik yang juga dibantu oleh Evangelis F. Banurea dan penggantinya Guru U.S. Manik. Pada kesempatan inilah orang Pakpak pertama sekolah teologi di Pematang Siantar yaitu pendeta M. Bancin dan pendeta Jenda Sinamo. Dan pada kesempatan ini pula putri Pakpak pertama yang sekolah kebidanan di Rumah Sakit Balige yaitu Fatimah Banurea dan Selamat Lembang. Pada tahun 1946 sampai 1980, Evangelis J.W. Banurea mengabarkan firman Tuhan di Aceh Selatan ataupun sekarang Aceh Singkil, dan Evangelis F. Banurea di Simsim. Dan pada tanggal 3 Maret 1963 berdirilah HKBP Simerkata Pakpak di Sumbul dengan resort di HKBP Sumbul. Pada tanggal 18 April 1965 berdirilah HKBP Simerkata Pakpak di Sidikalang dengan resort di HKBP Sidikalang. Ibadah minggu pertama diselenggarakan di gedung SMA Negeri Sidikalang yang sekarang adalah kantor dinas PUD. Pada 25 Juli tahun 1965 diadakanlah pesta peresmian HKBP Simerkata Pakpak di Sidikalang oleh Epors HKBP DSTSC Hombing. Pendeta putra Pakpak pertama yang meraih gelar sarjana teologi ataupun STH dari Fakultas Teologi Universitas Nomensen yaitu pendeta Bastian Padang dan melayani di HKBP Sidikalang. Dan pendeta Jetu Manggar, gembala pertama yang melayani di HKBP Simerkata Pakpak Sidikalang. Pada tahun 1966, rapat ataupun Runggu Sinunu di Tinada diputuskan resort Salak dan resort Tinada mekar dari Zending HKBP, tapi resort Kutakerangan masih di bawah Zending HKBP. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1970, peresmian HKBP Simerkata Pakpak di Padang Bulan, Medan 22 Agustus tahun 1972. HKBP Simerkata Pakpak di Sidikalang resmi menjadi resort dengan gembala yaitu pendeta J. Tumanggar. Pada tanggal 16 sampai 18 November tahun 1974, rapat ataupun disebut dengan Runggu di Sukarame Kerajaan. Diputuskan resort Salak, resort Kerajaan dan resort Kutakerangan masuk ke resort HKBP Simerkata Pakpak di Sidikalang. Pada tanggal 24 Juni tahun 1979, peresmian distrik HKBP Simerkata Pakpak di Sidikalang secara de facto. Pelaksanaan praeses yaitu pendeta U.S. Manik, dan pada bulan September tahun 1983 peluncuran Perjanjian Baru bahasa Pakpak ataupun Padan Siram Baru yang diterjemahkan oleh Guru J. Padang Batanghari. Pada tanggal 9 sampai 11 September tahun 1984 rapat diadakan di Salak, yakni pembentukan panitia persiapan menjunjung lupo ataupun disebut dengan PPML, yaitu suatu panitia yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian HKBP Simerkata Pakpak dari HKBP ataupun cikal bakal GKPPD. Pada Mei 1985 sampai 1990, penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Pakpak oleh pendeta Elias J. Solim dan Guru J. Padang Batanghari
Dan 26 Februari 1990 penyampaian aspirasi ke Epurus HKBP mengenai tindak lanjut rencana kemandirian Gereja Pak-Pak melalui surat yang ditandatangani oleh 39 tokoh HKBP si berkata Pak-Pak. Pada 6 Juli tahun 1990, rapat ataupun disebut dengan runggu di Gereja HKBP si berkata Pak-Pak Sidikalang. PPML diubah menjadi PPM Panitia Perwujudan Mandiri, dan pada tanggal 26 Agustus tahun 1990 PPM mengadakan kongres di Medan yang diikuti oleh 105 orang perwakilan. Pada tanggal 1 September 1990 rapat konsolidasi untuk penentuan yakni nama Gereja Pak-Pak yang mandiri yaitu Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi yang disebut dengan GKPPD. Yang selanjutnya adalah membentuk panitia ADHOC. Yang ketiga, menyusun peraturan gereja mandiri. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1990, peresmian peraturan GKPPD di Gereja HKBP Simurkata Pak-Pak Sukadame. Pada tanggal 4 Agustus 1991, rapat PPM di Medan memutuskan tanggal kemandirian GKPPD tanpa mendapat persetujuan dari HKBP. Dan pada tanggal 25 Agustus 1991 resmilah pendirian Gereja Mandiri GKPPD yang bertempatkan di Medan. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1991 penuguhan pendeta untuk pertama kali setelah berdirinya GKPPD yaitu Pendeta Elson Lingga STH, Pendeta Dr. Andus R. Manik STH, Pendeta S. Lingga STH, Pendeta TR Lingga STH yang diadakan di GKPPD Sumbul sekaligus penerimaan 2 orang Bibelfrau yang berpraktek. Pada 24 November tahun 1991 HKBP meresmikan HKBP Simurkata Pak-Pak Otonom ataupun HKBP SPO di Sidikalang dengan wakil Epurus Pendeta US Manik dan sekretaris Pendeta A. MH Banurea STH. Pada tanggal 31 Juli tahun 1993 rapat pendeta pertama di GKPPD dan 1 Agustus tahun 1993 peneguhan Bibelfrau pertama di GKPPD yaitu Bibelfrau R. Berupadang dan Bibelfrau D. Beruang Menalu di GKPPD Sidikalang Barisan Nauli. Pada tanggal 15 sampai 16 September tahun 1993 rapat tim penjajakan penyatuan GKPPD dan HKBP SPO di Brastagi yang beranggotakan sebanyak 10 orang. Pada tanggal 29 April tahun 1994, tim ke-10 orang itu melakukan rapat yang dipimpin oleh perwakilan pusat HKBP Distrik Dairi dan membuat kesepakatan yakni yang pertama adalah sepakat untuk mengadakan sinode penyatuan antara GKPPD dan HKBP SPO. Yang kedua menetapkan aturan dan peraturan. Yang ketiga adalah memilih pimpinan pusat dan majelis pusat. Yang keempat yakni mengadakan peresmian berdirinya Gereja Pak-Pak Bersatu 1 bulan atau 2 bulan sesudah sinode penyatuan. Yang kelima adalah peresmian dilaksanakan oleh Epurus HKBP. Pada tanggal 16 sampai 18 Juni tahun 1995, sinode penyatuan HKBP SPO dan GKPPD di Sidikalang dengan Bishop Pendeta Elias J. Solin STH dan Sekretaris Jenderal Pendeta Timur P. Bancin STH. Pada 6 Agustus tahun 1995, peresmian HKBP secara de jure oleh Epurus HKBP Pendeta Dr. WPT Simanjuntak. Pada tanggal 2 sampai 4 Juni tahun 1994, sidang sinode ataupun sinode Sinunu 1 di Sidikalang 27 September tahun 1998. Peluncuran Alkitab dalam bahasa Pak-Pak ataupun disebut dengan Lapihan Simbadia. Dan pada tanggal 24 sampai 31 Maret tahun 2000, GKPPD untuk pertama kalinya mengikuti sidang raya PGI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Perwakilan GKPPD adalah Pendeta E.J. Solin STH, Pendeta T.P. Bancin STH, Pendeta S. Lingga, Nyonya M. Cibro Berusi Pahutar, dan Sigma Lingga. Pada 10 April tahun 2000, pesta peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat GKPPD di Kompleks Sentrum Jalan Air Bersih Sidikalang yang dilakukan oleh Bishop Pendeta E.J. Solin STH.
Dan pada tanggal 14-18 April tahun 2000 sidang Sinode 2 ataupun Sinode Sinunu yang kedua di Sidikalang terpilih pimpinan pusat GKPPD Bishop Pendeta Timur P. Bancin STH, Sekretaris Jenderal Pendeta Elson Lingga STH. Dan pada tanggal 3 Maret tahun 2002, Putri Pakpak pertama yang menjadi pendeta yaitu Pendeta Holy Goldawati Munte STH almarhum. Dan pada tanggal 9 sampai 12 Juli tahun 2003, sidang sinode yang ketiga diadakan di Salak. Pada tanggal 31 Januari 2005, peresmian kantor pusat GKPPD di Kompleks Sentrum Jalan Air Bersih Sidikalang. Pada tanggal 15 sampai 19 Juni tahun 2005, sidang sinode yang keempat di Sukarame, yakni terpilihnya pimpinan pusat GKPPD Bishop Pendeta E.J. Solin STH dan Sekretaris Pendeta David Bruto STH. Pada tanggal 13 November tahun 2005, pesta peringatan 100 tahun kekristenan di Tanah Pakpak, yaitu masuknya kekristenan ke Tanah Pakpak selima suak, yaitu di Kuta Usang Suak Pegagan, yang didirikan prasasti di GKPPD Kuta Usang, dan pesta diselenggarakan di Balai Karina Sumbul. Pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2006, pesta ulang tahun ke-15 GKPPD di Stadion Sidikalang dipadukan dengan pesta perkeken Partua Ibale se-GKPPD untuk pertama kalinya, sekaligus pengumpulan dana untuk pembangunan rumah dinas pimpinan pusat GKPPD. Pada tanggal 16 sampai 19 Juli tahun 2008, sidang sinode yang kelima diadakan di Tinada Pakpak Barat. Pada tanggal 23 Agustus 2008, peresmian rumah dinas baru pimpinan pusat GKPPD ataupun Bishop di Kompleks Kantor Pusat GKPPD Sentrum Jalan Air Bersih Sidikalang Kabupaten Dairi. Pada 16 sampai 20 Juli 2010, sidang sinode ke-6 di Salak terpilih pimpinan baru GKPPD yaitu Pendeta E.J. Solin sebagai Bishop dan Sekretaris Jenderal Pendeta Johnson Anak Ampun STH. Dan pada tanggal 26 sampai 28 Agustus tahun 2011, jubileum 100 tahun GKPPD Salak dan pesta ulang tahun GKPPD yang ke-20 di Salak. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang kekristenan di Simsim ataupun di Pakpak Barat. Kekristenan di Simsim atau di Pakpak Barat pada tahun 1904 datanglah Belanda dari Boang ataupun yang disebut sekarang Aceh Selatan, Singkil, untuk mencari Raja Sisingamangaraja 12 yang bersembunyi di Simsim. Akan tetapi barulah pada tahun 1907 Raja Sisingamangaraja dapat ditemukan dan dibawa ke Parat Pea Raja. Efek dari kedatangan Belanda tersebut adalah terbukanya akses jalan, sehingga berdatanganlah para pedagang yang berasal dari Barus dan Melayu. Di antara pedagang tersebut ada juga orang Cina ataupun Tiongkok dan orang Toba yang membawa dagangan berupa olos dan cangkul. Salak, ibu kota Kabupaten Pakpak Barat sekarang, adalah merupakan lokasi pasar yang terbesar ketika itu. Adalah Julius Huta Barat dan Musa Sibarani. Keduanya adalah para pedagang yang rutin berjualan ke Salak, yakni ibu kota Pakpak Barat sekarang ini. Mereka sudah menjadi Kristen pada saat itu. Mereka bergaul dengan sangat akrab dengan masyarakat Pakpak Simsim. Selain berdagang, mereka juga mengajari penduduk tentang tata cara pertanian serta memperkenalkan sistem pertanian menetap. Musa Sibarani juga ternyata mempunyai kepandaian dalam hal medis, dengan banyak memberikan praktek perawatan bagi orang-orang yang sakit serta banyaknya penderita yang disembuhkan. Masyarakat banyak sekali mendapat manfaat. Yang sangat berkesan pula, Musa Sibarani dalam pengobatannya selalu memulai praktek medisnya dengan berdoa kepada Tuhan. Musa Sibarani menjadi ikon kala itu. Hidupnya berbeda, ibadahnya meningkat, pekerjaannya mulia. Warga kota Salak menjadi simpati. Ketertarikan warga tersebut membuat Musa Sibarani mendapat tempat di hati marga Buang Manalu, terkhusus keluarga Parseol Buang Manalu yang akhirnya memberikan seorang putri sebagai istri Musa Sibarani, yang pada saat itu status Musa Sibarani adalah sebagai duda. Perkawinan itu tentu saja mempermudah pemberitaan Injil oleh Musa Sibarani di kota Salak.
demi melihat perkembangan persekutuan, mana lagi Musa Sebarani telah menjadi kerabat mereka di sana. Maka Raja Mandalkop Wang Manalu mengusulkan agar dibuat suatu tempat untuk mengadakan ibadah minggu dan sekolah. Maksud tersebut diberitahukan juga kepada Raja Deleng Banuria di kota Ketang Salak, dan puji Tuhan mendapat sambutan yang baik. Melihat perkembangan tersebut, pergilah Musa Sibarani ke pihak Raja Tarutung untuk menjumpai Tuan Pendeta I.L. Nomensen dan menceritakan segala perkembangan yang terjadi di Sim-Sim. Nomensen yang bergembira mendengar kabar tersebut, lalu kemudian mengutus seorang penginjil bernama Samuel Hutahayan untuk melayani di sana bersama-sama dengan Musa Sibarani. Kedatangan tersebut membuat Raja Mandalkop Wang Manalu dan Raja Deleng Banurea dan pengetuai membuat kebaktian pertama pada tahun 1907 di Balai Kuta Gugung Salak. Banyak tantangan yang datang silih berganti, terutama dari orang-orang yang beragama animisme yang menyebut dirinya Silimin, yang beragama Sidamdam. Mereka menyebutkan bahwa agama Kristen merupakan agama penjajah. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan umat Tuhan di Salak untuk mendengarkan berita Injil. Hari lepas hari semakin banyak orang Pak-Pak di Salak yang mau menerima berita keselamatan. Pada tanggal 18 Februari pada tahun 1911 diadakanlah pembaptisan pertama terhadap 21 orang Pak-Pak di Salak tersebut. Sakramen baptisan itu dilayankan oleh Tuan Pendeta Len Smith, dan inilah nama-nama 21 orang warga Pak-Pak yang menerima baptisan di hari yang istimewa itu. Raja Mandalkop Wang Manalu yang bernama David Wang Manalu, Raja Deleng Banurea yang bernama Raja Salomo Banurea, Rapet Berucibro, Paulina Berucibro, Pancur Berusinamo yang bernama Keleria Berusinamo, Sera Berusolin yang bernama Dame Berusolin, Dangel Beruberutu yang bernama Mariana Beruberutu, Male Beruberutu yang bernama Emma Beruberutu, Timbo Berubuang Manalu yang bernama Maria Buang Manalu, Dumbeh Berupandeangan yang bernama Hana Berupandeangan, Pajat Berubuang Manalu yang bernama Dina Berubuang Manalu, Titik Berutu yang bernama Daniel Berutu, Umbut Banurea yang bernama Petrus Banurea, Kudung Banurea yang bernama Sofia Banurea, Menta Banurea yang bernama Marta Banurea, Senang Berutu yang bernama Armina Berutu, Sendok Wang Manalu yang bernama Johannes Wang Manalu, Ngolu Beru Wang Manalu yang bernama Lina Beru Wang Manalu, Mina Beru Wang Manalu yang bernama Mina Wang Manalu, Talang Munte yang bernama Fredrik Munte, Kata Beru Banurea yang bernama Samuel Banurea, Padan Beru Wang Manalu yang bernama Sama Beru Wang Manalu. Nama mereka abadi dalam sejarah kekristenan di tanah Pak-Pak. Pada tahun 1910 datanglah Guru Julius Manik ke Salak, dan beliaulah yang menjadi guru kuria pertama di gereja Salak. Ia seorang guru dengan talenta musik yang cukup mumpuni. Rupa ragam alat musik dapat dimainkannya dengan mahir seperti organ, sordam, seruling, dan alat musik tiup lainnya. Guru Julius mengajarkan keahliannya itu kepada anak-anak Pak-Pak. Salah satu yang diajarkan adalah lagu dari buku Ende nomor 178 yang berjudulkan Roh Mami Yesus. Pada tahun 1921, Guru Julius Manik pindah tugas dan digantikan Guru Justri Simamora. Beliau mengajarkan berbagai kecakapan dan pengetahuan. Selain mengajarkan tentang aturan-aturan Kristen, ia juga mengajarkan ilmu bumi. Pembelajaran tersebut tentu saja semakin memajukan pengetahuan di kota Salak. Pada tahun 1925, Guru Justi Simamora pindah pelayanan dan diganti oleh Guru Trianus Lumbantoruan. Dan 2 tahun berselang pada tahun 1927, beliau digantikan oleh Guru Osnan Matondang. Guru Matondang inilah pertama sekali mengusulkan kesempatan anak-anak Pak-Pak untuk bersekolah di sekolah Zending HKBP. Anak sulung pendidikan Zending tersebut bernama Ferdinand Banurea. Di HKBP Salak usai menyelesaikan sekolahnya. Sejak saat itu pengutusan Nara Didik ke sekolah Zending semakin mendapat sambutan. 3 orang berturut-turut, yakni Guru Lancam, Uria Bako, Guru David Manik, dan Guru Lazarus Manik berkesempatan mendalami pendidikan di sekolah Zending. Injil menjadi
berubah peradaban. Setidaknya masyarakat Pak-Pak Awal Jending mulai menyadari hal itu, bahwa ilmu pengetahuan yang dibawa oleh para penginjil membawa perubahan yang baik. Konsekuensi positifnya semakin banyaklah warga Pak-Pak yang membuka diri untuk menerima Injil. Injil menjadi sesuatu yang dirasa berkuasa mengubah kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Sejarah mencatat bahwa perkembangan yang signifikan atas pekabaran dan penerimaan Injil di tanah Simsim adalah sekitar periode tahun 1917 sampai 1936 yang meliputi daerah-daerah di sekitar Tinada, Jambu, Panggegen, Simerpara, dan Buang di Aceh Singkil. Demikian sejarah singkat daripada GKPPD, dan sampai pada saat ini GKPPD semakin berkembangnya, dan di Pak-Pak Barat juga GKPPD semakin banyak dan bahkan di luar Pak-Pak Barat. Saya sendiri berasal daripada GKPPD Desa Mungkur, Kecamatan Simparube, Resor Simparube, Kabupaten Pak-Pak Barat. Dan pada saat ini gereja GKPPD masih banyak mengalami perkembangan baik di dalam Pak-Pak Barat dan di luar Pak-Pak Barat. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait tentang sejarah dan berkembangnya GKPPD. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya atas nama Delima Padang mengucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.